Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwardani Fitranur dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan perbedaan antara debit dan kredit. Namun, sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari debit dan kredit. Nah, yang pertama yaitu debit dan kredit adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia akuntansi dan keuangan. Nah, perbedaan debit dan kredit paling umum yaitu jika debit diartikan sebagai pertambahan uang, sementara kredit diartikan sebagai pengeluaran uang dalam proses transaksi. Namun, dalam istilah perbankan, kredit lebih dikenal dengan penyediaan uang atas kesepakatan pinjam antara pihak bank dan nasabahnya. Nah, di sini pihak bank memberikan jangka waktu pada nasabah untuk melunasi atau mencicil pinjaman mereka. Nah, secara keseluruhan, perbedaan debit dan kredit tidak dapat diartikan sebagai pertambahan ataupun berkurangnya tabungan untuk kepentingan laporan keuangan. Perbedaan debit dan kredit tidak sesederhana itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian debit. Nah, diawali dengan pembahasan asal mula kata debit yang berasal dari kata debere, dari bahasa Latin yang mengalami peningkatan, yang berarti pencatatan akuntansi di mana aset serta biaya mengalami peningkatan. Nah, debit biasanya akan berada pada sisi sebelah kiri dan penambahan aset biasanya berupa penambahan uang, peralatan, perlengkapan hingga aset tidak berwujud seperti sewa dan piutang. Nah, yang kedua saya jelaskan yaitu pengertian kredit. Nah, istilah kredit adalah pencatatan akuntansi untuk akun hutang dan ekuitas yang mengalami peningkatan. Nah, kredit biasanya terletak pada sisi kanan dengan nama Latin credere. Nah, jika aset atau beban ada pada posisi kredit, berarti artinya ada pengurangan dalam akun tersebut. Nah, sebaliknya, jika akun hutang, akumulasi dan ekuitas ada dalam posisi debit, artinya akun ini mengalami peningkatan nilai akun tersebut. Selanjutnya, perbedaan debit dan kredit dalam akuntansi. Nah, dalam setiap pembuatan transaksi akuntansi, setidaknya kedua akun ini akan selalu terpengaruh. Akun yang dimaksud adalah kolom debit dan kolom kredit. Nah, transaksi tersebut akan dicatat dalam satu akun debit dan akun kredit. Nah, tidak ada batasan banyaknya akun yang dicatat dalam setiap transaksi, namun minimal tidak kurang dari 2 akun. Nah, total transaksi yang dicatat dalam debit dan kredit untuk setiap transaksi haruslah sama antara satu dan lainnya, sehingga transaksi dapat dikatakan balance atau seimbang. Nah, jika sebuah transaksi tidak seimbang, maka akan berpengaruh pada laporan keuangan. Nah, dengan begitu, penggunaan debit dan kredit dalam format pencatatan transaksi 2 kolom adalah hal yang penting. Nah, berikut ini acuan perbedaan debit dan kredit yang harus kita pahami. Nah, debit mengacu pada sisi kiri akun buku besar, sementara kredit berada pada sisi kanan akun buku besar. Dalam rekening, penerima akan tercatat dalam akun debit, sementara pemberi dalam akun kredit. Nah, seluruh transaksi keuangan yang masuk, maka artinya masuk dalam akun debit pada neraca, sementara transaksi apapun yang keluar maka dicatat dalam akun kredit. Nah, dalam laporan laba rugi, seluruh pengeluaran dan kerugian dicatat dalam debit, sementara untuk pendapatan ditulis dalam kredit. Nah, peningkatan debit disebabkan oleh kenaikan cash, inventaris, mesin, perlengkapan, tanah, bangunan, asuransi. Nah, peningkatan kredit itu disebabkan oleh kenaikan dana pemegang saham, biaya, laba ditahan, hutang, dan lain-lain. Baik, dari pemaparan yang saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan antara perbedaan debit dan kredit.
Yang pertama yaitu debit adalah pencatatan pengurangan nominal uang, sementara kredit adalah pencatatan di mana uang bertambah. Nah, yang kedua yaitu transaksi debit bisa diartikan sebagai aktivitas menabung di bank, sementara kredit diartikan sebagai aktivitas peminjaman uang di bank. Yang ketiga yaitu debit merupakan pencatatan tentang berkurangnya tabungan ataupun deposito. Nah, debit memiliki 3 kategori atau poin, yaitu yang pertama aset atau harta, yang kedua yaitu draw atau menarik, dan yang ketiga atau expenses atau disebut dengan pengeluaran. Dan kredit juga memiliki 3 kategori atau poin, yaitu yang pertama yaitu liabilities. Nah, misalnya meminjam uang untuk membeli rumah, di mana rumah adalah aset kita dan uangnya adalah kewajiban kita untuk membayarnya kepada bank tersebut. Nah, yang kedua yaitu equity, yaitu untung ataupun rugi dalam suatu bisnis. Nah, yang ketiga yaitu revenue atau pendapatan. Nah, adalah suatu uang atau gaji yang kita dapatkan setelah kita bekerja. Baik, selanjutnya yang saya akan bahas yaitu untuk kategori akun 1, 2, dan 3 berada pada akun laporan keuangan balance sheet. Nah, yang sedangkan kategori 4 dan 5, akun 4 dan 5 berada pada akun laporan keuangan income statement. Nah, di dalam penulisan laporan debit dan kredit keuangan, perusahaan dikenal dengan istilah akun lawan. Nah, akun lawan yaitu suatu transaksi yang dapat mempengaruhi minimal 2 akun. Nah, saldo debit umumnya terjadi pada jenis akun tertentu, sementara saldo kredit umumnya terjadi pada akun lain. Misalnya, pada transaksi pembelian peralatan, perusahaan secara utang akunnya terpengaruh oleh transaksi tersebut adalah mesin sebagai fixed asset, dan akun lawannya adalah utang usaha sebagai pembelian secara kredit. Nah, dapat kita lihat pada bagian di bawah untuk mengetahui jenis pencatatan dalam keadaan normal debit yaitu debit artinya untuk akun yang biasanya membawa saldo debit, dan kredit artinya untuk akun yang biasanya memiliki saldo kredit. Dapat kita lihat pada gambar tersebut. Baik, selanjutnya contoh penggunaan kredit dan debit yang akan saya jelaskan, yaitu jika Anda mempunyai uang saldo sebesar 5 juta, kemudian Anda membeli perlengkapan kantor senilai 1 juta menggunakan dana dari akun ini. Nah, ini berarti rekening bank adalah akun sumber, dan 1 juta tadi akan dicatat sebagai kredit di sisi kanan akun T. Nah, rekening biaya perlengkapan kantor adalah rekening tujuan yang didebet pada sisi kanan. Baik, berikut ini saya akan paparkan beberapa contoh debit dan kredit yang terdapat di transaksi umum perusahaan dagang ataupun yang lainnya dan sering terjadi pada sebuah bisnis. Nah, yang pertama yaitu menjual barang dagang secara tunai kepada pelanggan. Nah, maka akun debitnya adalah kas dan akun kreditnya adalah pendapatan. Yang kedua yaitu menjual barang dagang secara kredit kepada pelanggan. Akun debit piutang dagang, sedangkan akun kreditnya adalah pendapatan. Nah, yang ketiga yaitu membeli perlengkapan secara tunai kepada supplier. Akun debit adalah perlengkapan dan akun kredit adalah kas. Nah, yang keempat yaitu membeli perlengkapan secara kredit kepada supplier. Nah, akun debitnya adalah perlengkapan dan akun kreditnya adalah utang dagang. Nah, yang kelima yaitu menerima kas pelunasan piutang oleh pelanggan, di mana akun debitnya adalah kas dan akun kreditnya adalah piutang dagang. Yang ketujuh yaitu membeli fixed asset. Nah, secara kredit kepada supplier. Nah, di mana akun debit adalah fixed assets dan akun kredit adalah utang dagang. Nah, yang ke 8
pembelian inventory secara tunai kepada supplier, di mana akun debitnya adalah inventory dan akun kreditnya adalah kas. Nah, pembelian yang ke-9 yaitu pembelian inventory secara kredit kepada supplier. Akun debitnya adalah inventory dan akun kreditnya adalah utang dagang. Nah, yang ke-10 yaitu membayar gaji karyawan, di mana akun debitnya adalah salary expenses dan akun kreditnya adalah cash. Baik, sekian yang saya dapat paparkan untuk materi perbedaan debit dan kredit. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.